Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geswin Gernes NIM A4 2018 0028 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan pola PCGP model COI. Pada pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP2, terdapat beberapa sub-sub kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, tentunya kegiatan selama PLP2 itu berlangsung. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, penyusunan luaran berupa artikel buletin pengembangan perangkat pembelajaran dan juga video sebagai bukti fisik telah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP2, di mana PLP2 dilaksanakan selama 6 minggu dimulai dari tanggal 26 Juli hingga 6 September 2021. Yang pertama, pembukaan, pengarahan dosen pembimbing lapangan, dan juga pengarahan pengelola PLP2. Yang kedua, mendesain pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, di mana RPP tersebut dikonsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama 4 kali dalam kurun waktu pelaksanaan PLP2 atau dalam kurun waktu 6 minggu tersebut. Dalam melakukan pembelajaran, guru akan membimbing peserta didik agar dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, pembuatan luaran PLP2 meliputi RPP, video pembelajaran, dan juga artikel buletin pengembangan perangkat pembelajaran, serta dilakukan penutupan pada PLP2 ini. Ini adalah bukti fisik atau foto pada saat kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dilakukan selama 4 kali dengan melibatkan 2 peserta didik dari kelas 9 sekolah menengah pertama. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru akan mengajarkan mengenai kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Pada kegiatan pembelajaran ini juga dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini dibuat dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 9 dengan alokasi waktu di setiap RPP-nya adalah 40 menit. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. RPP yang pertama, materinya sistem perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, di mana pada materi ini terdapat sistem perkembangbiakan vegetatif secara alami dan secara buatan pada tumbuhan. Media yang digunakan adalah PPT dan juga menggunakan lembar kerja peserta didik. Metodenya discovery, di mana peserta didik nanti akan mempresentasikan secara lisan setelah berdiskusi dan di akhir guru akan memberikan penilaian serta penugasan. Pada kegiatan inti, guru akan menayangkan PPT dan siswa menyimak penjelasan guru. Kemudian, peserta didik menganalisis LKPD yang kemudian akan dipresentasikan hasilnya secara lisan. Penilaian pada RPP ini mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya, RPP yang kedua, materinya mencakup sistem perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, di mana pada materi ini guru akan menayangkan video yang akan menambah pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Kemudian, guru akan memberikan lembar kerja peserta didik
yang akan didiskusikan dan akan dipresentasikan secara lisan oleh peserta didik. Di akhir, guru akan melakukan penilaian mencangkup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari peserta didik. Di akhir penutup, guru akan memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menambah pemahaman peserta didik pada materi tersebut. RPP yang ketiga, materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme, tumbuhan paku, dan juga tumbuhan lumut, di mana pada kegiatan pembelajaran ini, guru menggunakan media video dan juga gambar yang akan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi tersebut. Setelah guru menayangkan video dan menjelaskan gambar, peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik, kemudian mempresentasikan hasilnya secara lisan, dan guru juga akan melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah RPP yang keempat. Materinya adalah sistem perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru juga menggunakan video dan juga gambar agar peserta didik mudah memahami materi tersebut. Metodenya masih sama, yaitu peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik, lalu mendiskusikannya, melakukan presentasi secara lisan, dan guru akan melakukan penilaian, meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di akhir kegiatan, guru akan melakukan refleksi dan juga kesimpulan, serta memberikan penugasan. Luaran yang selanjutnya adalah artikel buletin pengembangan perangkat pembelajaran. Judulnya adalah Keefektifan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Minat Belajar IPA pada Siswa SMP. Yang pertama, pendahuluan. Media pembelajaran adalah suatu alat, bahan, ataupun berbagai macam komponen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa agar memudahkan siswa menerima suatu konsep. Selain itu, media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai salah satu komponen pendukung pembelajaran di samping komponen waktu dan metode pembelajaran. Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif dalam mencapai tujuan, lebih efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Pada kenyataannya, masih banyak siswa yang kurang tertarik untuk mempelajari IPA. Hal ini dikarenakan IPA adalah mata pelajaran yang terlalu banyak menawarkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang harus dipahami. Oleh karena itu, media pembelajaran berupa video dianggap efektif untuk memudahkan siswa dalam memahami materi-materi pada IPA. Sub yang kedua yaitu metode pelaksanaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana data dan fakta dihimpun berbentuk kata atau gambar. Informan atau narasumber dalam kasus ini adalah murid magang praktek latihan pembelajaran PLP2 dari penulis yang kebetulan bersekolah di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas 9. Hasil pelaksanaan dan pembahasannya yaitu selama kurang lebih 1 bulan didapatkan hasil bahwa proses pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran berupa video sangat efektif dilakukan, di mana dapat dilihat dari keaktifan siswa yang cenderung lebih mudah mengekspresikan dan mengeksplor kemampuannya dalam merespon guru selama proses pembelajaran IPA berlangsung. Seperti ketika menjawab pertanyaan secara langsung oleh guru mereka tanggap, siswa menjawab lembar kerja peserta didik dengan mudah, dan siswa turut aktif menarik kesimpulan mengenai materi yang sedang diajarkan. Selain itu, dengan media video pembelajaran, minat siswa untuk belajar tentang IPA juga sangat bertambah banyak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berupa video pembelajaran adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial, di mana pada pembelajaran IPA, media pembelajaran video ini sangat efektif. Selain itu, juga menunjukkan arah yang positif, meningkatkan rasa antusias siswa SMP, membantu siswa dalam memahami materi-materi mata pelajaran IPA yang dinilai sangat kompleks. Dan minat belajar IPA pun juga akan bertambah, di mana apabila minat belajarnya bertambah, maka siswa akan mendapatkan prestasi yang memuaskan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.